Salam, puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kita bersuka cita karena Tuhan selalu memberikan berkat dan kebaikan bagi kita semua. Sudah ada di hadapan kita, ada Pak Adri. Apa kabar Pak Adri? Shalom, puji Tuhan, haleluya. Salam super, salam rohani buat sahabat saya di North Celebes Academy, Manado, California, dan tempat-tempat yang lain. Tuhan memberkati kita selalu. Luar biasa. Ada Pak Fajar juga. Apa kabar Pak Fajar? Ya, baik Pak Darwis, terpujilah sama Tuhan. Salam buat saudara-saudara kita yang ada di Bali, ada di Malang, Surabaya, bahkan Jawa Tengah, bahkan di Jakarta dan sekitarnya, Bandung khususnya. Terima kasih, puji Tuhan. Kiranya berkat Tuhan akan menjadi bagian kita semua. Terima kasih Pak Fajar. Ada Pak Tobing juga. Apa kabar Pak Tobing? Shalom, puji Tuhan Pak Darwis. Ya. Salam juga buat sahabat-sahabat kita yang ada di NTT. Ya, kami turut berduka cita atas musibah beberapa hari yang lalu, ya, yang menyebabkan banjir bandang. Kiranya campur tangan Tuhan dan kerjasama semua umat Tuhan boleh membantu meringankan beban yang dihadapi oleh saudara di NTT. Demikian juga shalom juga buat sahabat-sahabat di Papua, Papua Barat, di Batam, di Kalimantan, dan juga yang di Den Haag selalu menyapa kita, ya, baik di komentar-komentar di YouTube. Kiranya Tuhan menyatukan kita dimanapun kita berada. Terima kasih. Saya juga ingin berikan salam ke Maluku. Ada Maluku yang selalu menjawab respons kita. Terima kasih Bapak-Bapak. Demikian juga di California, di Sabah. Terima kasih atas responnya. Tuhan selalu memberkati kita. Kami berharap bahwa pelajaran-pelajaran yang dibawakan boleh memberikan inspirasi baru bagi kita, sehingga kehidupan kita jauh lebih baik. Baik, kita akan mulai diskusi ini. Kita minta Pak Adri Kaunang memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Adri. Kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu pada jam yang diberkati ini. Kami mengundang kuasa Roh Kudus, sehingga cara berbicara kami, cara mengaplikasi firman yang kami akan bawakan ini, akan berdasarkan kuasa Roh Kudus, sehingga Allah dimuliakan. Dan banyak sahabat-sahabat kami yang rindu untuk mendalami akan firman yang baik ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Adri. Pemirsa dimanapun berada, ada topik yang baru yang akan kita pelajari kali ini, yaitu turun-temurun untuk selama-lamanya. Wah, ini suatu judul yang panjang, tetapi suatu ada janji di belakangnya yang luar biasa, turun-temurun dan selama-lamanya. Mungkin Pak Tobing bisa uraikan apa kira-kira yang dicakup dalam judul kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang berkati Tuhan, ini pelajaran yang sangat baik. Di hari Sabat petang, ya, kita diberikan ayat hafalan Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat ini merupakan kesimpulan dari ayat-ayat sebelumnya ketika di kitab Kejadian 6 ayat 1-7 menggambarkan betapa jahatnya kondisi manusia saat itu. Tetapi Tuhan, ya, memberikan kasih karunia khusus kepada Nuh oleh karena Nuh dan keluarga didapati baik, ya. Jadi di kejahatan manusia pada saat itu, ya, digambarkan seperti perkembangan bakteri Pak Darwis yang sangat cepat, ya, sangat cepat sekali. Jadi bakteri ini tentu kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang, kalaupun sudah dibesarkan dengan mikroskop, ya, 1000 kali, itu paling hanya sebesar kayak ujung pena saja atau ujung pensil saja. Nah, dalam kondisi tertentu, ya, ini tentu para ahli biologi lah yang memahami ini, ya. Jadi dalam kondisi tertentu dengan tingkat kehangatan yang cukup, kelembapan yang cukup, bakteri ini bisa bertumbuh dalam waktu 24 jam itu. Satu bakteri yang sangat kecil yang tidak bisa
dilihat dengan kasat mata itu bisa berkembang menjadi 18 juta bakteri yang baru. Jadi apa hubungannya dengan pelajaran kita? Kira-kira begitulah cepatnya menyebar kejahatan di zaman Nuh dulu, dan demikian juga sekarang, Pak Darwis ya. Jadi kondisi kejahatan sekarang ya, kalau di zaman Nuh dulu kan katanya ya orang kawin-mawin, ada kan perempuan dulu cantik-cantik ya, kita bisa bayangkan di zaman Nuh dulu kan generasinya masih belum terlalu jauh dari Adam dan Hawa. Bagaimana Adam dan Hawa begitu sempurnanya, alam juga saat itu belum banyak mengalami polusi dan kerusakan. Jadi orang-orang dulu bahkan kalau di Kejadian 6 itu tubuhnya raksasa-raksasa ya. Raksasa-raksasa, kalau sebuah pena inspirasi mengatakan bahwa orang dulu tuh bisa hampir 4 meter Pak Darwis tingginya. Ya, perempuannya cantik-cantik. Kalau mereka suka tinggal ambil kawin, Begitulah jahatnya dulu. Nah, sebenarnya sekarang kejahatan sekarang ini ya apa bedanya sih Pak Darwis? Tinggal modernitasnya aja berbeda ya. Kecanggihannya saja yang berbeda, tapi kalau sifatnya sebenarnya sama. Kira-kira kondisi saat itu seperti itu, Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Ya, tadi Pak Tobing bilang bahwa sepertinya kejahatan zaman sekarang ini hampir mirip dengan kejahatan zaman Nuh. Kira-kira apa sih? Apakah Tuhan Allah akan marah lagi lalu menurunkan air bah lagi kepada kita supaya kita diingatkan kembali dan kita boleh kembali kepadanya? Gimana ini Pak Tobing? Iya Pak Darwis. Jadi memang karena kecanggihan teknologi sekarang, intelektual yang semakin tinggi, memang orang jadi akhirnya mudah terinspirasi untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Jadi pertanyaan tadi Pak Darwis, kira-kira apakah akan Tuhan buat lagi seperti zaman Nuh dulu? Mungkin kalau secara manusiawi ada kekhawatiran gitu ya, jangan-jangan ini air banjir-banjir yang di mana-mana itu jangan-jangan gitu ya. Kita pikir ini adalah cara Tuhan untuk membinasakan, tapi Tuhan adalah Allah yang penuh kasih yang tidak pernah ingkar janji Pak Darwis. Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan tidak akan lagi melakukan cara itu untuk memusnahkan kejahatan. Ya, bukan air bah. Tetapi bukan berarti karena Allah tidak memberikan lagi air bah, jangan kita jadi nggak akan ada lagi air bah, udah kita buat aja sesuka hati gitu ya. Kan kalau ada pelangi tandanya nggak ada air bah, jadi bebas, mari kita teruskan. Nah, jangan seperti itu. Itu saya kira pesan moralnya Pak Darwis ya. Terima kasih Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau ke Pak Adri Kaunang nih. Pak Adri, ya ini mengenai kita coba belajar prinsip dosa ini. Mungkin pemirsa ingin diingatkan kembali. Sebetulnya prinsip dosa bagaimana sih? Mungkin Pak Kaunang bisa uraikan. Silakan Pak Kaunang. Oke, shalom dan selamat ketemu kembali pada sesi acara rohani yang diberkati ini. Kalau kita berbicara tentang buku Kejadian 1 ayat 31 dan beberapa pelajaran ataupun ayat sebelumnya, secara metodologi kerohanian sebenarnya semua sangat mengerti. Karena pada saat Allah melakukan tugas-tugas yang tidak dapat kita pahami secara kemampuan manusia, maka di setiap ayat atau di setiap penciptaan Allah selalu mengatakan amat baik ya. Walaupun banyak pertanyaan kenapa bukan excellent tetapi selalu good, mengapa tidak sempurna tetapi sangat baik. Itulah yang bisa kita terima dengan iman bahwa karya Allah itu begitu indah dan luar biasa. Namun kalau kita masuk kepada beberapa referensi lagi dalam buku Kejadian pasal 6 ayat 2, 5 dan 11 dan Kejadian pasal yang ketiga ayat 11 dan 13, itulah konsep dosa Pak Darwis yang tidak dapat diselami juga oleh manusia ya. Karena kalau kita pelajari narasi-narasi yang positif yang ada di beberapa ayat tersebut memang ada hubungan langsung ya. Iblis, wanita, si pria, dan saya percaya Allah mengetahui, memahami akan hal itu. Jadi konsep yang pertama yang kita dapat di sini adalah pada penciptaan manusia oleh Allah pada saat menjadikan manusia yang sempurna itu semuanya sungguh amat baik. Pertanyaan bagi saya dan saudara, kata sungguh amat baik ini adalah bagi kita yang memiliki iman ya, dan cara pandang kita untuk mempelajari firman Allah bahwa Allah memiliki step yang kedua ya. Setelah masuk dalam dosa, segala sesuatu tidak ada atau sungguh
amat baik lagi. Mengapa? Karena dosa. Itu yang saya sebut dengan prinsip dosa. Nah, dosa ini tidak bisa dikalkulasi oleh saya dan saudara sebagai manusia yang juga jatuh dalam dosa. Nah, poin yang ketiga yang kita dapat adalah kejahatan dan pemberontakan itu tidak bisa dibiarkan secara langsung. Itulah sebabnya saya mengulang-ulangi bahwa dalam pelajaran sebelumnya ada Dewan Musyawarah Allah yang sudah mempersiapkan satu karya yang luar biasa untuk merendam supaya dosa-dosa ini tidak bertambah seperti bakteri cepat sehingga sampai kepada akhirnya dosanya yang menang, kematiannya yang menang, kehancurannya yang menang. Apakah begitu? Tidak. Itulah Allah yang luar biasa dalam buku Ulangan pasal 29 ayat 29. Pertanyaan bagi kita untuk langkah selanjutnya. Allah adalah membenci dosa, tapi Allah tidak pernah menginginkan kematian ataupun cara pandang ke arah negatif. Tetapi Allah mau supaya orang-orang berdosa itu memiliki solusi untuk dapat diselamatkan. Itulah sebabnya korelasi ayat kita dalam buku Yohanes 3:16 berhubungan sekali dengan Kejadian pasal 3 ayat 11 sampai 13. Kita bukan bermain ayat di sini, tetapi kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena ada cause dan solution, ada penyebab dan solusi. Dan yang dapat memecahkan solusi yang saya katakan salvation ini hanya Allah yang luar biasa, hanya Allah yang hebat, hanya Allah yang extraordinary, hanya Allah dan hanya Allah lah yang sanggup membuat semua ini indah pada waktunya. Itulah sebabnya kalau kita menggali lebih dalam ayat 4, ayat 5, 8, 19, 23, betapa indahnya Allah itu. Ya, di setiap momen termasuk dalam histori atau narasi Nuh, ada solusi-solusi yang Allah berikan kepada Nuh dan keluarganya untuk memberikan kesempatan kepada orang yang ada di sekitar atau environment-nya untuk bisa memperoleh good news, kabar baik. Sehingga metode yang dia lakukan sudah benar. Ya, menyampaikan saja kuasa Allah terjadi, tetapi karena dosa lagi, seperti yang dikatakan oleh Pak Darwis tadi, membuat manusia sebagian besar tidak bisa masuk di dalam bahtera Nuh. Nah, solusi yang berikut yang akan kita pecahkan adalah dosa. Termasuk apa? Dosa saya dan saudara yang sementara menonton renungan rohani pada jam yang diberkati itu. Itu Pak Darwis sekilas dari betapa berbahayanya narasi-narasi dosa yang kita sudah pelajari dalam buku Kejadian. Ya, terima kasih Pak Kaunang. Ini hanya pemikiran Pak Kaunang tadi. Pak Kaunang bilang bahwa dosa itu sudah memasuki semua sendi kehidupan ya Pak. Nah, yang jadi pertanyaan Pak, tentu kita rindulah untuk berhenti berbuat dosa. Ya, bagaimana ini Pak supaya kita jangan terus melakukan dosa, kita berhenti. Pak Tobing juga bilang jangan terus seperti zaman Nuh ya. Jangan pula karena tidak ada hujan banjir badang atau banjir yang air bah, kita lalu terus saja berbuat dosa. Bagaimana nih Pak supaya kita berhenti melakukan dosa? Silakan Pak Adri. Jadi memang ini harus dijawab dengan kata Yesus ya. Yesus pernah berbicara kepada beberapa pengikutnya, salah satunya adalah go and sin no more ya. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Kita bisa melihat beberapa tipe manusia. Kalau tipe seperti ini, go and sin no more, dia tahu bahwa yang mengucapkan itu adalah Yesus. Yang memberikan talenta adalah Yesus. Yang memberikan resip juga adalah Yesus. Sama dengan saya dan saudara saat ini. Kita punya dua hal kelompok besar. Oke? Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang sama seperti apa? Seperti Nuh modern, ya. Saya dan saudara. Rindu untuk menyampaikan bahwa di dalam firman Allah, Allah selalu mencari orang yang hilang. Oke? Kalau kita pelajari hubungkan dengan pertanyaan Pak Darwis tadi, maka kita akan lihat jenis-jenis penabur ya. Penabur A, B, C, D di tanah yang berbeda. Tetapi resolusinya adalah hubungan lagi antara penabur dan kata Sakeus. Oke? Yesus katakan hari ini telah terjadi keselamatan di rumahmu. Itu artinya bahwa kata keselamatan ini perlu awareness.
Dan tentunya kelompok-kelompok kita, kelompok pertama ini memiliki tugas yang luar biasa untuk menyampaikan kabar baik kepada seantero dunia, sehingga kabar baik ini bisa dimiliki untuk kelompok yang kedua, dan akhirnya mereka menyadari bahwa di dalam firman Allah, di dalam Alkitab, penuh dengan janji, penuh dengan perjanjian, penuh dengan covenant. Bukan berarti Allah berdiam, tetapi Allah selalu memberikan pelajaran-pelajaran yang berharga bagi kita semua, bahwa di mana ada yang hilang, selalu ada solusi Allah untuk mencari, contohnya dirham yang hilang, dan sebagainya. Inilah konsep keselamatan. Bukan keselamatan lebih kecil dari dosa, tetapi dosa dapat diatasi oleh Allah, karena Allah begitu Maha Tahu, dan sebagainya. Ini Pak Darwis yang bisa menjadi resep sehubungan dengan pertanyaan hamba Tuhan yang baik dan luar biasa. Terima kasih Pak Kaunang. Saya akan kembali ke Pak Fajar ini, ke Pak Fajar. Ya, Pak Fajar, ini ada judul yang sederhana sekali. Orang itu Nuh, tapi di kesederhanaan itu ada kuasa yang luar biasa. Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak Darwis. Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi semuanya. Kita akan coba belajar tentang siapakah Nuh ini ya. Faktanya memang pada waktu sejamannya Nuh, begitu banyak kejahatan yang mereka lakukan, banyak umat manusia-manusia yang kehidupannya itu sangat begitu jahat. Tapi kenapa kok hanya Nuh yang mendapat satu perhatian daripada Tuhan itu sendiri ya, menjadi satu perhatian. Ini ada sesuatu yang berbeda. Apa ini yang membedakan ini Nuh ini ya, dibandingkan dengan manusia-manusia pada sejamannya itu? Kita akan belajar ada tiga sifat yang dimiliki oleh Nuh ini. Kita akan baca dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9 ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya garis bawahi, ada 3 sifat dari Nuh ini ya, sehingga dia dikatakan berbeda dengan manusia pada zamannya. Dia adalah orang yang benar. Satu, apa yang dimaksud dengan orang yang benar ini ya? Melakukan dan bertindak dengan benar di dalam kehidupan. Orang yang benar. Yang kedua, dia tidak bercela. Apa yang dimaksud dengan dia tidak bercela? Artinya dia tidak memiliki satu cacat, tapi ya tidak melakukan perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Dia tidak mau melakukan perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Dia tidak bercacat celah. Kemudian yang terakhir, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini yang menarik ini. Nuh itu dia bergaul hidup bersama dengan Tuhan atau dengan Allah. Artinya apa? Senang dia berkomunikasi dengan Allah. Senang dia berkomunikasi dengan Allah. Ada 2 pada sebelum zaman Nuh, ada Henokh, dia hidup bergaul dengan Tuhan. Ini sangat luar biasa ya. Artinya bahwa sifat-sifat daripada Nuh yang dimiliki oleh Nuh ini dilihat oleh Tuhan. Pada waktu Tuhan melihat, kenapa ini hanya orang itu yang memiliki satu kehidupan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan ingin menggunakan Nuh untuk melakukan tujuannya. Karena Tuhan melihat bahwa kejahatan itu sangat merajalela pada zaman itu. Dan dia menginginkan ada umat Tuhan yang akan dipelihara, akan mendapatkan kasih karunia pada waktu itu. Dan jatuh itu kepada keluarga Nuh itu sendiri. Kemudian melalui kasih karunia daripada Tuhan. Ya kita akan lihat ya, ada satu kata kasih karunia yang pertama kali yang muncul di dalam Perjanjian Lama. Kasih karunia. Kalau kita lihat kasih karunia artinya itu adalah pemberian daripada Tuhan, pemberian kasih Tuhan yang diberikan kepada umatnya yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Terlepas Nuh ini dia memiliki tabiat yang tidak bercacat celah, kemudian dia hidup benar, dia bergaul dengan Tuhan, berkomunikasi selalu dengan Tuhan. Terlepas daripada semuanya itu, Nuh itu sebetulnya juga orang yang berdosa. Tetapi karena kasih karunia daripada Tuhan, dia mendapatkan itu.
Ini sangat luar biasa sekali. Itu Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak Fajar. Ini hanya pemikiran aja Pak Fajar. Nuh diberi kemampuan untuk setia dan menurut, Pak. Apa yang harus kita buat, Pak? Agar kita boleh juga lah seperti Nuh itu. Orang yang menurut, orang yang setia kepada Tuhan. Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak Darwis. Kalau kita lihat tadi diungkapkan juga oleh panulis yang lain, kejahatan pada zaman Nuh itu sama juga yang dihadapi pada zaman sekarang ini. Kalau Nuh mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan pada zaman dulu, oleh karena dia punya sifat-sifat seperti itu ya, sifat-sifat dia mau menuruti, setia, berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, biarlah sifat-sifat ini juga akan menurun di dalam diri kita masing-masing, di dalam menghadapi kejahatan dunia yang begitu masif ya, dan sangat besar sekali. Dan tentunya kedatangan Tuhan Yesus kan juga hampir sama dengan pada zaman Nuh pada waktu itu ya. Nah, sifat-sifat daripada Nabi Nuh dan keluarganya inilah yang mesti kita teladani. Kita memiliki kesetiaan seperti tadi yang diungkapkan oleh Pak Darwis, kesetiaan, memiliki satu iman, percaya, dan mau melakukan. Penurutan ini yang paling penting ini, Pak Darwis ya. Karena apa yang disampaikan oleh Tuhan pada waktu Nuh, kamu buat bahtera ya. Tanpa babi bu, tanpa dia komplain atau apa, tanpa dia menyanggah, dia menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena dia yakin ada satu janji keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, inilah yang kita pegang pada saat ini, Pak. Terima kasih Pak Fajar. Saya mau kembali ke Pak Tobing ini, Pak Tobing. Ini perjanjian dengan Nuh. Kita ingin lebih jelas lagi mengenai perjanjian Allah dengan Nuh. Mungkin Pak Tobing bisa uraikan buat kita. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Ini fokus kita di Kejadian 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Jadi ini sebuah kalimat yang yang kita perlu cermati. Aku mengadakan perjanjianku. Gitu. Jadi kalau di dalam pengertian kita orang banyak, kalau berjanji ya perjanjian kita gitu ya. Tapi di sini Allah mengatakan perjanjianku loh. Allah dia mengadakan perjanjian dengan dirinya sendiri. Kesannya seolah-olah seperti itu gitu ya. Aku akan mengadakan perjanjianku. Jadi ini yang perlu kita tekankan kembali seperti di pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahwa perjanjian di sini bukanlah sebuah perjanjian agreement ya, atau kesepakatan antara beberapa pihak ya, tetapi ini adalah sebuah janji warisan, janji wasiat yang Tuhan berikan kepada Nuh ya, yaitu apa? Bahwa Allah memberikan jaminan kepada Nuh dan sekeluarga bahwa mereka akan masuk ya ke dalam bahtera. Tetapi ya tadi sudah dibahas juga di pelajaran sebelumnya, ada satu kondisi yang perlu dipenuhi, yaitu adanya unsur penurutan di pihak si Nuh sendiri sebagai pihak manusia. Nah, di sini inilah yang perlu kita pahami, konsep perjanjian yang Tuhan buat kepada Nuh. Kalau kita perhatikan bahwa seolah-olah loh ini maunya Allah sendiri ya. Ya, memang itu adalah maunya Allah, tetapi kenapa Allah melakukan seperti itu? Jangan samakan posisi Allah seperti kita manusia. Posisi Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Mengerti apa jalan keluar yang terbaik buat kita, buat manusia. Itulah makanya Allah mengadakan perjanjian kepada manusia dalam konteks ini, yaitu Nuh. Seolah-olah kalau seseorang membuat perjanjian dengan kalimat perjanjianku, seolah-olah yang beruntung itu loh. Berarti ini Allah hanya mau cari keuntungan sendiri karena dia hanya membuat perjanjian berdasarkan kesepakatannya. Seolah-olah seperti itu. Tetapi kalau kita lihat perjanjian yang Tuhan berikan ini bukan untuk keuntungan Allah. Allah tidak butuh itu sebenarnya. Tapi Allah tahu Nuh sebagai dan manusia yang lain membutuhkan itu. Sebenarnya perjanjian yang Tuhan buat itu justru menyatakan bahwa yang beruntung kalau mengikuti perjanjian itu adalah pihak manusia yang mau menerima perjanjian itu. Inilah yang kita harus sama-sama pahamin, bahwa perjanjian yang di sini adalah perjanjian atau satu metode yang Tuhan buat mengikat kita supaya kita
punya jalan keluar atas hidup kita yang seharusnya kita sudah tidak layak lagi hidup karena kita harusnya sudah mati. Itulah konsepnya Pak Darwis. Tetapi itu yang tadi, konsepnya awal adalah penurutan. Terima kasih Pak Tobing ya. Ini hanya pemikiran lebih jauh nih Pak Tobing ya. Seringlah diperdebatkan ya, dihubungkan dengan perlu atau tidaknya penurutan. Bagaimana Pak kita menyampaikan dengan sederhana bahwa kasih karunia telah diberikan sebetulnya kepada kita. Dan hubungnya dengan penurutan ini kadang-kadang ada berpikir, oh kasih karunia sudah beres, selesai semuanya. Kan begitu Pak. Tolong Pak Tobing diterangkan kepada kita. Silakan. Ya, terima kasih Pak Darwis. Jadi ada banyak anggapan mengatakan, oh kita tidak perlu lagi penurutan terhadap hukum. Ya, tadi Pak Darwis bilang kan semua berdasarkan kasih karunia. Ya, kita diselamatkan berdasarkan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kalau bahasa Inggris bilang grace. Kalau bahasa yang kita kenal di Indonesia, grasi. Ya, misalnya seorang kepala pemerintahan, katakan seorang presiden memberikan grasi. Misalnya Pak Darwis melakukan kejahatan yang harusnya dihukum mati, misalnya. Lalu Pak Darwis mengajukan grasi kepada presiden. Lalu presiden mengabulkan permohonan grasi dari Pak Darwis itu. Oke, Pak Darwis tidak jadi dihukum mati. Lalu setelah Pak Darwis tidak jadi dihukum mati, diberikan kebebasan hidup, apakah Pak Darwis berarti bebas melakukan apa saja di negara ini? Ya tentu justru tidak. Justru sebagai orang yang sudah menerima grasi, ya maaf ini dalam bahasa awam, Pak Darwis harusnya tahu diri lah, harus berterima kasih lah sama yang memberi grasi. Yang tadinya harus mati, ya dihukum mati, dikasih kesempatan hidup. Kalau sudah dikasih kesempatan hidup, jangan macam-macam lagi, jangan buat jahat lagi. Karena kamu udah dikasih kesempatan hidup yang kesekian. Itulah konsep kasih karunia dengan penurutan. Jadi, oleh karena kita sudah mendapat kasih karunia, kita harus tahu diri di hadapan Yesus. Oh ya Tuhan, Engkau sudah mati demi kami. Harusnya kami mati, tapi Engkau yang mati. Kalau gitu Tuhan berikan kesanggupan agar kami menuruti, dia tidak mengecewakan Engkau sebagai kasih karunia itu. Itulah konsepnya Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya kira itu sudah cukup sangat jelas. Saya akan kembali ke Pak Kaunang ini. Pak Kaunang, ada tanda pelangi yang sering kita lihat di langit dan kita sangat indah, sangat bagus tanda itu. Mungkin Pak Kaunang ingin menguraikannya lebih jelas mengenai tanda pelangi ini. Silakan Pak Kaunang. Oke, terima kasih Pak Darwis. Kalau kita belajar dalam bahasa Ibrani, kata ini adalah keshet ya, atau dalam bahasa Inggris adalah bolt ya, dalam bahasa Indonesia adalah kata busur. Saya tidak akan menjelaskan lebih luar biasa, tetapi konsepnya adalah perjanjian antara Allah dan Nuh adalah satu recovery, satu pemulihan lagi, bukan dalam bentuk hal yang sama. Inti dari pelangi ini adalah yang pertama, pelangi sebagai simbol perjanjian ilahi. Itulah sebabnya dikatakan, tetapi Injil keselamatan seperti pelangi mencakup segalanya dan semua orang diundang untuk menerimanya. Ayatnya Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, baik ada di NTT, di Manado, di California, dan sebagainya, kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan olehnya. Itulah konsep Allah yang luar biasa tentang simbol pelangi tadi. Yang kedua, pelangi sebagai simbol kemuliaan Allah. Kalau kita pelajari dalam buku Yehezkel 1 ayat 28, dikatakan bahwa seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitu pula kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihat, aku sembah sujud, lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Dan konsep bowl yang ketiga dalam firman Allah, pelangi sebagai warna di sekitar tahta kerajaan sorga. Kalau kita pelajari dalam buku Wahyu 4 ayat 2-3, segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seseorang. Dan dia yang duduk di tahta itu tampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang. Artinya bahwa
sebagai orang-orang percaya, sebagai sahabat-sahabat saya yang ada di Wamena, di Manado, di Parapat, di Siantar, di NTT, di Jawa Tengah, di Malang, dan sebagainya. Sebagai orang percaya, kehadiran pelangi sepatutnya kita maknai sebagai tanda kesetiaan, kasih karunia mencakup segala ciptaan. Kemuliaan yang indah, kehadiran Allah yang kudus dan kekal di atas tahta kehidupannya. Pertanyaannya, maukah saya dan saudara untuk mau accepted, mau menerima firman Allah yang bersifat universal, tidak mudah untuk supaya kita dapat menurut firman Allah, kecuali kita mengundang kuasa Roh Kudus, supaya firman Allah yang begitu hebat dan luar biasa dapat menjadi bagian bagi saya dan saudara. Itulah misi daripada kata bowl, kata pelangi, kata busur, yang bisa menjadikan saya dan saudara orang-orang yang akan diselamatkan karena kita memiliki firman Allah yang saya katakan tadi bersifat universal. Hak saudara, kewajiban saudara untuk mempelajari lebih dalam. Ini Pak Darius yang menarik tentang perjanjian between Nuh and God, yang saya coba berikan dengan beberapa ayat yang sesuai dengan firman Allah. Itu Pak Darius yang menarik kelihatannya. Pak Kaunang, ini hanya pemikiran aja ya. Kadang-kadang kita selalu lihat itu pelangi ada di langit ya. Apa yang bisa menjadi pelajaran bagi kita pada masa kini, Pak? Pada saat sekarang ini kalau melihat pelangi. Mungkin Pak Kaunang bisa beri gambaran pada kita. Ya, oke, jawaban pertama adalah setiap manusia punya hak untuk memperoleh rehabilitasi penyakit mereka. Kata lain, dosa tidak diingat-ingat lagi, kecuali setiap insan manusia mau mengikuti apa yang Yesus katakan di dalam buku Yohanes 3 ayat 16. Dan banyak ayat-ayat lainnya. Maukah saudara dan saudari melihat Yesus? Itu sebabnya ada lagi, pelangi-pelangi alangkah indahnya. Artinya bahwa kasih karunia Allah itu masih diberikan bagi saya dan saudara untuk supaya saudara dan saudari bisa memperoleh keselamatan melalui gambaran bold ya, melalui gambaran yang indah ini yang pada saat ini sementara kita dengarkan ya. Itulah sebabnya kasih Allah itu tidak pernah gagal. Universal oriented. Itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Kaunang. Saya mau kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, hanya Nuh yang tinggal Pak Fajar. Kita juga mau tinggal seperti Nuh. Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita akan coba untuk membahas sedikit tentang ini. Hanya Nuh yang tinggal. Jadi faktanya itu adalah pada waktu Tuhan, dia melihat kejahatan yang begitu besar, Tuhan memiliki satu rencana untuk menghancurkan muka bumi, untuk menghabiskan, untuk memperbarui semuanya ya. Dan dia melihat bahwa Nuh dan keluarganya itu hidup benar di hadapan Tuhan. Kemudian diadakanlah satu perjanjian. Diadakan perjanjian antara Tuhan dengan Nuh. Dan pada waktu perjanjian ini sudah berjalan, kemudian terlaksana penghancuran melalui air bah, dan Tuhan melihat bahwa yang hanya tinggal itu adalah keluarga itu Nuh sendiri. Kita akan baca di dalam Kejadian 7 ayat 23. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Jadi seluruh dunia itu sudah lenyap, sudah hilang lenyap, mereka sudah hanyut oleh banjir besar atau air bah ini sudah mati, dan hanya tinggal yang masih tinggal hidup Nuh dan keluarganya. Ini bisa dikatakan bahwa ini adalah yang tersisa, yang tertinggal. Artinya yang tertinggal yang masih dipelihara oleh Tuhan. Ada beberapa yang tersisa atau umat yang sisa itu dari kata Ibrani atau Sa'ar yang bentuknya itu sangat berbeda-beda, menunjukkan bahwa umat sisa di dalam perjanjian
Perjanjian Lama. Nah, pada saat ini kita juga memiliki, kita bisa dikatakan bahwa sebagai umat-umat sisa. Umat-umat sisa yang dipelihara oleh Tuhan di dalam masa kesesakan ini. Nah, kita lihat ada satu pelajaran yang bisa kita lihat di sini. Mengapa Nuh dan keluarganya bisa diselamatkan dan dia benar-benar dia mentaati perjanjian antara Tuhan dengan dia. Yang pertama adalah karena iman dan percaya dia. Dia beriman bahwa Tuhan yang akan menyelamatkan, dia percaya sepenuhnya bahwa Tuhan yang akan melindungi dan akan membuat hidup keluarganya ini tetap memiliki satu kehidupan meskipun makhluk-makhluk yang lain itu mengalami kematian. Jaminan ini. Kemudian yang ketiga adalah oleh karena penurutan. Tadi sudah diungkapkan oleh panelis ya. Jadi ada iman, ada percaya, dan penurutan. Penurutan berarti ada satu tindakan yang dia lakukan untuk memanifestasikan iman dan percaya dia kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya pikir itu Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak Fajar. Pemikiran aja Pak Fajar. Tentu saya ingin juga menjadi bagian dari umat yang sisa Pak. Ya, betul sekali. Saya ingin tahu Pak, ya, saya ingin memastikan Pak, apakah ciri-cirinya Pak, sehingga saya coba lihat diri saya, apakah saya termasuk dalam ciri-ciri itu, dan saya termasuk dari umat yang sisa. Silakan Pak Fajar. Baik, terima kasih. Jadi konsep akan umat-umat Tuhan ini, pada zaman ini, kita tidak terlepas dari dari Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Saya senang sekali akan membaca. Wahyu 12 ayat ke-17. Apa sih ciri-ciri umat sisa? Hingga kita disebut menjadi umat-umat sisa Tuhan. Menjadi menjadi umat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa ciri-cirinya? Kita baca. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi salah satu ciri-ciri daripada umat sisa adalah umat-umat Tuhan yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi kalau kita menginginkan menjadi satu kumpulan umat-umat Tuhan, umat-umat yang sisa, ya tentunya kita mau menuruti akan firman Tuhan, menuruti akan hukum-hukum Tuhan, memiliki satu kesaksian Yesus. Memiliki satu kesaksian Yesus dalam kehidupan kita. Tadi seperti yang saya ungkapkan tadi, memiliki iman, percaya, penurutan. Nah, dengan tiga sifat-sifat yang kita miliki, seperti halnya yang dimiliki oleh Nabi Nuh, tentunya kita akan dikategorikan sebagai umat-umat sisa, umat-umat Tuhan, yang menaruh percaya kepada Dia, dan tentunya kita percaya kasih karunia-Nya Tuhan ini yang akan menyelamatkan kita semua. Saya pikir itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Pemirsa, Pak sadar kita sudah mau akhiri diskusi kita kali ini, maka kita minta Pak Tobing untuk memberikan kesimpulan dari diskusi kita sebagai closing statement sehingga boleh memberikan inspirasi baru kepada kita. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada, ketika tatapan mata kita melihat ke langit, ada membusur pelangi di sana, disitulah kita mengingat kasih karunia Allah ya kepada kita, bagaimana Tuhan sudah menunjukkan kekuasaannya, ya menunjukkan kekuasaannya ketika di zaman Nuh, dan sekaligus menunjukkan kasih karunia-Nya bahwa Allah berjanji Allah tidak akan menghapuskan lagi dunia ini dengan cara yang sama seperti yang Tuhan lakukan ketika di zaman Nuh. Kejahatan manusia semakin bertambah-tambah, tetapi Allah rindu siapakah yang sisa nanti ketika Tuhan datang kedua kali. Apakah kita menjadi bagian dari perahu, dari penghuni perahu itu? Apakah kita menjadi bagian dari yang sisa itu? Ya, penurutan terhadap Allah kita yang sudah memberikan kasih karunia-Nya itu menjadi satu syarat utama yang tidak bisa kita lupakan. Tentu kita tidak bisa menurut jika bukan karena pertolongan dari Roh Kudus Tuhan. Oleh karena itu, sama seperti Nuh yang hidup bergaul dengan Allah, kiranya kita pun sama agar kita boleh hidup bergaul dengan Allah sehingga kita benar-benar dimenangkan oleh kasih karunia itu. Dan kitalah yang sisa itu. Itulah yang boleh
menjadi pelajaran yang baik bagi kita bagaimana Allah membuat pengikatan perjanjian denganmu. Dengan demikian juga Allah pun sudah mengikat perjanjian dengan kita. Allah sudah menyediakan surga bagi kita kalau kita menurut kepada Dia. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pak Tobing, luar biasa. Kami berharap bahwa diskusi kali ini boleh membawakan inspirasi baru bagi pemirsa dimanapun berada. Berterima kasih atas komentar yang diberikan, dan juga berterima kasih kalau boleh rekaman ini dibagikan kepada semua orang, sehingga orang lain juga mendapat bagian daripada diskusi ini. Terima kasih atas partisipasinya Pak Adri, Pak Fajar, Pak Tobing. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup diskusi ini dengan doa dipimpin oleh Pak Fajar. Silakan Pak. Kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Terpujilah kekal untuk selama-lamanya. Perjanjian yang Tuhan sudah berikan bagi kami, yang boleh kami pegang turun-temurun. Biarlah kami dapat boleh pegang erat dan tidak pernah kami lepaskan. Terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan sudah berikan, menyediakan satu tempat bagi kami, kerajaan surga untuk kehidupan kekal bagi masing-masing kami. Kiranya Tuhan akan memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, dan biarlah melalui pelajaran ini kami dapat boleh dikuatkan, dan kami didapati setia pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Doa yang berlain sempurna ini Bapa kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Yesus Kristus penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih. Shalom. 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 Tuhan memberkati. Amin.